Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NIM 17120059, jurusan Akuntansi 7A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengakuan dan penyajian aset tetap untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi. Pengakuan dan penyajian aset tetap. Pendahuluan. Aset tetap sangatlah penting bagi kegiatan operasional perusahaan dan sangat penting untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana cara penyajian dan pengungkapan aktiva tetap menurut akuntansi yang berlaku sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK nomor 16. Apa itu aset tetap? Menurut PSAK nomor 16, aset tetap adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomis di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jadi, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap dapat diartikan sebagai aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Klasifikasi aset tetap. Dalam PSAK nomor 16 paragraf 37 menjelaskan bahwa klasifikasi aset tetap menurut kelasnya, di mana suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut ini adalah contoh kelas tersendiri, yaitu yang pertama adalah tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, maupun peralatan kantor. Jadi, dari 8 jenis tersebut itu termasuk dalam aset tetap. Harga perolehan aset. Harga perolehan aset tetap yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut hingga aset tetap siap untuk beroperasi. Jadi, harga perolehan aset itu adalah semua biaya yang digunakan dari awal aset tersebut dibeli sampai aset tersebut digunakan, termasuk dalam asuransi aset untuk pengiriman aset, ongkos transport untuk pengantaran aset, biaya pemasangan aset tetap, dan biaya-biaya lain hingga aset tersebut dapat beroperasi. Pengakuan aset tetap. Berdasarkan PSAK nomor 16 paragraf 7, pengakuan aset tetap itu yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Jadi untuk mengakui sebuah aset tetap itu ada 2 syarat, di mana ia harus memperoleh manfaat di masa depan dan dapat diukur secara andal. Pengukuran aset tetap. Pengukuran aset tetap ini ada 2, yaitu pengukuran awal dan pengukuran setelahnya. Pengukuran awal ini termasuk dari harga perolehannya, biaya angkut atau transportasinya, dan estimasi awal biaya pembongkaran. Penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan prosedur perhitungan nilai aset selama masa penggunaannya. Jadi penyusutan ini akan memberikan manfaat di kemudian hari kepada perusahaan, di mana hasil dari penyusutan tersebut dapat digunakan untuk membeli aset yang sama atau aset yang lain. Metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan aset tetap, di sini ada metode garis lurus. Rumusnya yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Yang kedua adalah metode saldo menurun. Penyusutannya sama dengan 100% dibagi umur ekonomis dikali 2, kemudian hasil tersebut dikalikan nilai perolehan atau nilai bukunya.
Selanjutnya itu metode jumlah unit. Depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa atau umur ekonomis. Jadi perusahaan dapat melakukan penyusutan dengan menggunakan 3 metode tersebut. Selanjutnya, penghentian, pengakuan, dan pelepasan aset tetap. Penghentian, pengakuan, dan pelepasan aset tetap ini diatur dalam PSAK nomor 16 paragraf 67 revisi 2016 yang menyatakan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya apabila 1. Pada saat pelepasan, yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Jadi maksudnya yang pertama itu saat pelepasannya itu di sini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama melalui penjualan aset, kemudian penghapusan aset tetap dari semua rekening yang bersangkutan. Yang ketiga disewakan dalam sewa pembiayaan atau disumbangkan. Yang terakhir melalui pertukaran aset tetap sejenis atau tidak sejenis. Sedangkan menurut pernyataan yang kedua, ketika tidak dapat lagi manfaat ekonomis ini apabila penyusutannya telah selesai dilakukan dari umur ekonomisnya, sehingga harus dilakukan penghapusan aset tersebut. Kemudian penyajian aset tetap. Unsur-unsur penyajian aset tetap. Berikut ini adalah unsur-unsur penyajian aset tetap. Jadi aset tetap itu dilaporkan dalam 3 laporan. Yang pertama adalah laporan neraca. Di dalam laporan neraca, aset tetap yang disajikan diantaranya adalah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan inventaris kantor. Kemudian di dalam laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi dilaporkan biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari. Beban penyusutan yang merupakan pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset tetap. Kemudian dalam laporan arus kas. Di sini yang dilaporkan adalah pembayaran sejumlah kas untuk memperoleh aktiva tetap dan penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap. Dari penjualan ini kemudian nanti yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi, apakah dia untung atau justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan penyajian aset tetap yang dimiliki perusahaan harus dicatat sesuai dengan pernyataan standar akuntansi atau PSAK nomor 16 karena dalam penerapan PSAK ini masih banyak perusahaan yang tidak benar dalam melakukan pengakuannya, terutama dalam pengakuan awal harga aset yang mereka miliki. Di mana dari penelitian terdahulu banyak yang menemukan bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya mengakui harga perolehan awalnya itu berupa harga pembeliannya dan tidak memasukkan semua biaya-biayanya hingga aset tersebut digunakan. Sedangkan menurut PSAK nomor 16 dalam pengakuan harga awalnya itu juga termasuk dari biaya-biaya yang digunakan hingga aset tersebut dapat digunakan. Sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi para pembuat laporan keuangan agar laporan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.